Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Sahabat Petra, berjumpa kembali dengan saya Surono dari GKJ Setayu dalam acara Renungan Embun Pagi bersama radio kebanggaan kita, Radio Petra 105,7 FM. Sahabat Petra, pada kesempatan pagi ini sungguh luar biasa. Karena penyertaan dan kasih Allah yang senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dipersatukan di dalam renungan embun pagi ini, di mana kita akan bersama-sama menghayati akan kebenaran firman Tuhan. Adapun tema renungan embun pagi pada saat ini adalah Nuh dan air bah. Yang berdasarkan pada bacaan Kejadian pasal 6 ayat 17. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu. Pada kesempatan pagi ini, Engkau telah mempersatukan kami untuk menghayati, merenungkan akan kebenaran firman-Mu melalui renungan embun pagi Radio Petra FM. Untuk itu ya Bapa, kami memohon kepadamu, kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati kami, supaya kami dimampukan untuk menghayati, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap mendengarkan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan bacaan kita yang tertulis di dalam Kejadian pasal 6 ayat 17 yang demikian. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita sudah memasuki musim kemarau. Di mana-mana terjadi hujan, baik hujan ringan maupun hujan lebat. Dan hujan tersebut juga bisa mendatangkan kebaikan dan juga bisa mendatangkan penderitaan. Mendatangkan kebaikan karena membantu petani untuk tanaman sehingga akan subur dan akan membuahkan hasil panen yang melimpah. Akan tetapi, hujan juga dapat membawa penderitaan, yaitu terjadi banjir di mana-mana. Banjir
tersebut bisa disebabkan karena daerah tersebut sudah menjadi langganan banjir, di mana saluran irigasi yang tidak tertata dengan rapi, adanya tumpukan sampah yang banyak, dan juga penebangan pohon secara liar tanpa memperhatikan akibat apa yang akan terjadi. Sehingga hujan yang membawa penderitaan adalah ulah manusia. Dan pada saat ini, melalui bacaan kita bisa membayangkan bagaimana ketika terjadi air bah, di mana semuanya akan mati, baik yang bernyawa dan bahkan segala yang hidup di kolong langit akan mati binasa. Tentu air bah ini sangatlah mengerikan dan sangatlah menakutkan pada saat itu terjadi. Mengapa air bah ini harus terjadi? Mengapa Allah harus menciptakan manusia bila akhirnya kok harus dibinasakan? Ini menjadi pertanyaan yang harusnya kita pahami dengan sungguh-sungguh. Terjadinya air bah itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Yaitu tindakan manusia yang sudah melawan kehendak Allah. Dalam ayat 1-4 dan bahkan ketika kita membaca seluruh ayat dalam perikop tersebut, di mana orang-orang saleh pada waktu itu menikah dengan perempuan dari keturunan orang-orang yang tidak beribadah. Hal tersebut menandakan bahwa manusia telah melakukan penyelewengan terhadap Allah. Pernikahan yang hakikatnya kesatuan dari Allah kini menjadi persatuan dengan pihak yang melawan Allah. Dan di mata Allah, perbuatan manusia selain telah melampaui batas-batas tatanan yang diciptakan Allah, manusia juga memiliki sifat yang jahat. Sehingga dalam ayat 6, bahkan Tuhan Allah harus menyesal karena telah menjadikan manusia. Dengan kata lain, bahwa dosa yang tidak hanya melanggar hukum-hukum Allah, tetapi juga mengesampingkan Allah. Bahkan dosa tidak berhenti setelah korban berjatuhan. Dosa semakin merajalela dengan buas, bahkan mengacungkan tinju, menantang Allah. Dan juga menyarangkan belati ke tubuh sesama manusia. Hal tersebut karena manusia memiliki keinginan untuk menyamai Allah. Dan di mana beriringan dengan keinginan untuk merampas dan merusak karya-karya indah dari Allah. Allah melihat hal tersebut tidak membiarkan. Lalu Allah memutuskan untuk melakukan dua hal. Yaitu yang pertama, hidup manusia dibatasi. Di mana manusia hanya berusia 120 tahun saja. Dan yang kedua, akan adanya penghukuman sekaligus pemusnahan.
Allah bertindak demikian bukan karena Allah tidak sayang, bukan karena Allah tidak mencintai ciptaannya, tetapi agar manusia mengetahui, sekaligus mengingat dan menyadari bahwa otoritas tertinggi adalah Allah, dan manusia itu hanya fana belaka. Dan juga kedaulatan itu ada pada Allah, bukan pada manusia. Karena itu Allah berdaulat untuk menghukum manusia. Tetapi ada hal yang indah yang luar biasa. Ketika akan terjadi air bah, Allah memanggil orang saleh, yaitu Nuh. Nuh adalah orang yang setia kepada Allah. Dan itu semata-mata karena anugerah dan inisiatif dari Allah sendiri. Nuh menonjol di tengah kebejatan umum seperti setangkai bunga harum di atas kotoran hewan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Dan dia juga hidup terus-menerus bergaul dengan Allah. Bahkan Nuh seperti Henokh. Panggilan Nuh itu juga sebagai tanda bahwa kehadiran Allah di tengah ketidakpedulian manusia akan sikap mereka yang tidak peduli kepada Tuhan. Karena kasihnya dan Allah melihat bahwa Nuh adalah orang yang setia. Allah memberitahu tentang air bah yang akan datang dan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Dan Nuh pun percaya dan menaatinya sehingga Nuh membuat bahtera. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya, para tetangga, dan teman-temannya menertawakan Nuh yang bekerja keras untuk membangun bahtera di tempat yang jauh dari pantai, yaitu di bawah langit biru cerah. Karena iman. Setelah itu Nuh diperingatkan Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Meskipun belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera itu untuk menyelamatkan keluarga. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus meminta kita untuk belajar dari air bah. Yaitu sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada masa pengadilannya, dia akan mendapati bahwa sebagian besar dunia tidak siap menerimanya. Dengan kata lain, Yesus menghendaki supaya kita mempersiapkan diri. Selalu waspada, karena kejahatan ada di sekitar kita. Banyak orang yang ingin sama seperti Allah. Banyak orang yang sudah tidak peduli satu terhadap yang lain. Banyak orang yang sudah tidak mau mengasihi dan bahkan hanya mementingkan kepentingan sendiri. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Baik penyelamatan maupun penghukuman, itu sama menegaskan dan meninggikan Allah. Untuk itu sambutlah penyelamatannya, karena itu semua menyukakan Allah, dan sebab itu semua berarti kita memilih hidup dalam Allah dan bukan maut.
seperti yang dilakukan oleh Nuh. Taat setia, menerima panggilannya, dan kita bersama pada saat kita ciptakan bahtera-bahtera kita, supaya orang pun dapat melihatnya dan masuk dalam bahtera itu, sehingga banyak yang diselamatkan. Karena Tuhan berkenan memakai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang Kau telah berikan kepada kami semua di pagi ini. Melalui kesaksian Nuh dan air bah yang terjadi, Engkau menghendaki supaya kami memiliki iman, supaya kami taat, supaya kami setia kepada Engkau. Engkau juga mengingatkan kepada kami semua supaya tidak hidup di dalam kejahatan, hidup melawan Engkau. Untuk itu, kami memohon kepadamu ya Bapa. Engkau semakin meneguhkan kami di tengah-tengah dunia ini, supaya kami dapat membangun bahtera-bahtera, supaya banyak orang yang diselamatkan melalui apa yang kami lakukan dan apa yang menjadi kesaksian hidup kami. Lebih banyak orang yang akan semakin percaya kepada Engkau dan menerima panggilan dari Engkau, masuk dalam bahtera keselamatan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan pada saat ini, kami juga akan kembali dalam kehidupan kami. Kami akan melakukan segala aktivitas pekerjaan kami di pagi ini hingga malam nanti. Ketika kami akan beristirahat malam, kami memohon kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan menjaga kami semua. Engkau melindungi kami semua. Engkau menjauhkan kami dari segala pencobaan. Engkau menjauhkan kami dari segala kejahatan. Engkau menjauhkan kami dari segala kecurangan. Tapi Engkau mengajarkan kami untuk terus mengasihi orang di sekitar kami. Jaga dan sertai kami ya Bapa. Ketika kami bekerja, ketika kami yang sekolah, ketika kami yang berada di rumah, begitu juga kami yang melakukan pelayanan, Engkau senantiasa menjaga kami semua. Sertai kami, berikan kesehatan, berkat kecukupan, dan juga kiranya Engkau terus-menerus menguatkan kami semua. Berkati ya Bapa, orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, orang tua kami, pasangan kami, anak cucu kami, saudara muda, saudara tua kami, Tuhan senantiasa berkati dan Tuhan senantiasa jaga di dalam mereka menjalani kehidupan pemberian. Bapa, kami serahkan hidup kami satu persatu ke dalam tangan kasih. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami pinta dan kami serahkan di dalam satu nama yang mulia, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan Embun Pagi kita pada saat ini. Selamat menjalankan aktivitas, baik yang bekerja, baik yang sekolah, ataupun yang ada di rumah, begitu juga yang melayani Tuhan. Semoga kasih Tuhan selalu melingkupi kehidupan saudara semua. Saya Surono mohon pamit. Sampai jumpa dalam acara Renungan Embun Pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.